Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Amin, Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Amin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, sebelumnya pertama-tama adalah kita senantiasa menjajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi ini kita bisa sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita dan ibadah kita mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau dan kita nantinya mendapatkan pertolongan atau syafaat pada hari akhir nanti. Jemaah Masjid Amin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini yang seharusnya duduk di sini adalah Ustadz Jainul Mutakin, tapi karena ada tugas di Kementerian Agama, jadi kemarin saya ditunjuk oleh di bidang dakwah bahwa saya suruh mengisi. Tapi mohon maaf, karena sesuai dengan bidang saya, otomatis saya akan memberikan sedikit ilmu, walaupun ini sudah sering kali disinggung oleh kajian-kajian sebelumnya tentang kesehatan, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak luput dari gerak, dan fungsi utama atau hal-hal yang paling utama yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah gerak, karena gerak adalah merupakan fungsi dasar pada kehidupan kita. Dan makanan atau yang kita cerna itu akhirnya akan menjadi darah pun yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh, baik itu dari kaki, tangan, bahkan ke otak dan ke jantung, itu semua adalah memerlukan darah. Darah tersebut lewatnya bisa beredar itu lewatnya otot dan dipompa oleh jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Darah akan lancar apabila otot kita bekerja. Apabila otot kita tidak bekerja, makanya darahnya nggak lancar. Maka terapi apapun, obat apapun, fungsi utama pasti untuk metabolisme atau sirkulasi darah. Karena dengan sirkulasi darah yang lancar, maka diharapkan tubuh akan bugar, karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah darah, dan terutama sekali adalah pada jantung dan otak, karena otak itu isinya hanya darah dan oksigen. Untuk itu makanya perlu sekali bahwa kita melakukan gerak. Makanya beda apabila kita bangun tidur, pasti badan kita juga pegel, ada sakit-sakit kaku pada pagi hari, tapi begitu sudah siang udah bergerak, itu udah rileks kembali. Itu makanya fungsinya gerak. Dan sebetulnya kemarin saya sudah minta untuk Dr. Masudi untuk mengisi kajian ini, tapi karena beliau ada tugas di Jogja, jadi mohon maaf, saya memberanikan diri untuk bisa di sini. Tidak terasa juga kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan juga bulan yang
suci, disucikan, karena selain bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah itu juga merupakan bulan-bulan yang diumatkan oleh umat Islam. Maka pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal di bulan ini kita juga disunahkan untuk berpuasa, karena ibadah pahala daripada puasa di bulan Dzulhijjah ini juga dilipat gandakan, dan bahkan ibadah atau puasa di bulan 10 bulan awal Dzulhijjah lebih bagus daripada, lebih baik pahalanya daripada kita berjihad fi sabilillah. Pada kesempatan ini mari kita juga sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan nanti diberi keselamatan bisa kembali ke tanah air dengan membawa oleh-oleh haji yang mabrur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa seperti tadi bahwa ya, kita adalah yang utama dan gerak, makanya sebetulnya kita tiap hari itu banyak sekali gerakan-gerakan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Seperti sholat itu banyak sekali keutamaan daripada gerak. Gerakan sholat adalah gerakan yang dinamis, terus-menerus, juga teratur. Jadi hal ini akan menjaga sistem kesehatan kardiovaskuler atau jantung, juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi kalau gerakan ritme yang stabil itu akan menurunkan tekanan darah. Dan sholat yang khusyuk tumaninah juga memicu respon relaksasi, sehingga mengurangi atau membantu mengatasi daripada stres. Makanya Pak Warti biasanya kalau stres itu langsung sholat malam. Jadi katanya menghilangkan stres ya sholat malam gitu Pak Warti ya. Gerakan-gerakan sholat baik dari takbiratul ihram sampai salam itu memberikan manfaat terhadap tadi seperti saya sampaikan di awal, itu yang jelas sekali adalah untuk sirkulasi darah, dan juga ada untuk fleksibilitas daripada fleksibilitas daripada otot, tulang dan sendi. Dan juga pada gerakan sholat itu ada untuk penguatan otot, berfungsi untuk kesehatan fisik maupun mental. Jadi banyak sekali, bahkan kita setiap saat apabila kita melakukan sholat yang normal itu pasti adanya gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sangat bermanfaat sekali itu untuk otot-otot bahu dan melapangkan daripada dada, sehingga aliran darah ke jantung itu juga akan terpenuhi. Jadi begitu kedua tangan, dada sedikit terbuka, itu akan memberikan efek sirkulasi darah dan juga oksigen, karena walaupun bagaimana kita dengan lafal Allah itu akan membuka, itu akan memberikan tarik nafas dan pasti akan buang nafas. Tanpa kita sadari, kita berulang-ulang dengan tarik nafas, buang nafas, itu akan membantu sekali otot-otot dan juga kebutuhan daripada jantung dan parunya. Itu dari gerakan takbiratul ihram. Selanjutnya pada gerakan rukuk itu juga sama. Gerakan rukuk itu juga akan berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah. Juga stretching melatih otot-otot pinggang dan punggung, dan lebih terasa lagi apabila kita lakukan dengan tumaninah dan betul-betul dilakukan, itu akan memberikan
stretching atau pengeluaran daripada otot-ototnya. Ya terutama ruko itu di betis terasa sekali itu. Kalau kita betul-betul membungkuk 90 derajat, kemudian tangan kita ada di kedua lutut dan didorong ke belakang, coba dirasakan itu sangat-sangat terasa pada betis. Apalagi pada pagi hari yang kita habis istirahat. Makanya kalau kita habis istirahat, biasanya kalau Mbak Jawab yang ngolet itu, biasanya pengemudi ngolet dulu. Itu ngolet itu juga salah satu gerakan untuk memancing atau membantu sirkulasi darah dan metabolisme akan bagus. Dan gerakan iftidal. Pada gerakan iftidal ini di samping untuk relaksasi otot juga untuk keseimbangan, karena kita habis berdiri, habis rukuk, kemudian kita jadi itu iftidal itu untuk keseimbangan. Makanya gerakan sholat itu sebetulnya udah luar biasa, karena itu sama dengan kita senam persis. Makanya gerakan pertama dengan senam itu pasti pertama kali gerakan adalah tangan. Gerakan tangan, tidak mungkin senam langsung loncat, nggak mungkin gerakan senam akan lututnya dulu, dan senam itu pasti dimulai dengan tangan, karena itu memang salah satu fungsi daripada gerak itu dimulai dengan tangan. Kemudian kita ada pada bersujud. Sujud itu sangat berpengaruh terhadap memompa aliran darah ke otak, karena dia lebih rendah. Jadi pompa darah otak itu akan terisi oksigen penuh. Di samping juga memompa darah ke otak, juga gerakan tersebut akan memberikan stretch pada pinggang dan punggungnya. Itu gerakan daripada sujud. Dan gerakan sholat ini kan berulang-ulang, apalagi kita sholatnya tidak cukup tidak hanya sholat wajib 5 waktu juga, sholat sunnahnya kita diperbanyak. Dan apalagi kalau kita sepertiga malam, itu sangat-sangat membantu sekali persiapan kerja daripada otot dan jantung kita, karena itu fungsi utama di pagi itu adalah darah harus lebih banyak dan oksigen harus banyak otak, biar juga tidak terjadi migrain atau pusing. Itu biasanya gerakan mendadak yang otot, jantung, dan otaknya belum siap menerima oksigen secara perlahan dan mendadak. Kemudian selanjutnya gerakan duduk di antara kedua sujud. Itu gerakan bersimpuh, juga berfungsi memperkuat otot kaki dan keseimbangan, dan juga di sini ada memperkuat otot-otot otonom. Otot otonom itu seperti otonom itu buang air besar, buang air kecil itu otonom. Seperti atau enggak biasanya karena fungsi otonom adalah sangat penting di dalam kesehatan tubuh kita. Makanya di sini ada biasanya di lapangan RW itu ada lintingkung senam. Senam itu juga di pusat di yang sering disebut Pak Muh ya, 4-4 ya Bu, 4-4 angus. Itu sebetulnya kalau dilakukan dengan betul itu banyak fungsinya. Yang sangat terutama adalah melatih otot-otot otonom. Dan pada gerakan sholat, di samping itu memang juga gerakan senam, itu juga mengacu pada pola perkembangan anak-anak kecil, pola perkembangan bayi normal. Bayi itu dimulai dari telentang, bisa miring, bisa tengkurap, kemudian pada saat bangun dari merangkak ke bangun. Coba bayangkan kalau kita seandainya posisi setelah sujud kita bersila, alangkah susahnya kita untuk bangun.
Tapi karena sudah dirancang sedemikian rupa, masya Allah, jadi habis dari ruku ke sujud, itu kedua kaki kan timpuh. Pada saat demikian gerakan itu, duduk di antara kedua sujud itu bangun juga enak, karena itu sudah merancangkan demikian. Itu pola perkembangan anak baru usia 10 bulan. Itu juga begitu, jadi bangunnya dari merangkak, kita dari sujud, terus kita duduk, kita bangun dengan berdiri dengan kekuatan daripada otot. Kemudian selanjutnya adalah gerakan atau salam. Dan seperti tadi sampaikan bahwa karena itu senam, itu gerakan salam itu juga relaksasi. Di samping juga, kenapa salam harus nengok ke kanan dan kiri? Kenapa salamnya nggak menghadap ke atas? Memang betul karena otot itu adanya di sebelah kanan dan kiri. Itu makanya untuk relaksasi juga stretching daripada, karena juga habis gerakan itu perlu stretching otot-otot leher sehingga mengurangi resiko kita terjadinya pusing. Biasanya kalau kita gerakan mendadak kan pusing, tapi begitu salam nggak mungkin salam untuk gerakan militer. Assalamualaikum nggak mungkin ya. Jadi pasti ada gerakan otot yang menimbulkan rileks. Apalagi gerakan sholat tersebut diikuti dengan bacaan-bacaan sesuai dengan bacaan-bacaan tajwid yang betul, sehingga juga bisa berfungsi untuk ketenangan. Karena bacaan-bacaan Al-Quran itu secara rutin juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan membaca bacaan Al-Quran pada kita menjalankan sholat, itu akan menstimulasi atau meredakan pada stres dan kecemasan, sehingga akan stabil serta mempertajam daripada memori dan konsentrasi. Jadi kita mencegah pikun juga dengan melaksanakan sholat dengan bacaan, itu juga akan mengurangi atau memperlambat kepikunan. Di samping untuk meredakan stres dan kecemasan, ya, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tersebut juga akan meningkatkan ketahanan jiwa, yaitu dengan membaca berulang-ulang dan mengetahui makna dan isinya, itu juga akan mengurangi daripada kepikunan. Sekarang dilakukan berulang-ulang dan menghafal, maka memori atau kerja otak akan terlatih. Jadi beda. Kalau orang Jawa, saya pengalaman bahwa mungkin ingat dan tahu namanya Ibu Hugeng Imam Santoso, Hugeng yang terkenal dulu, Pak Hugeng polisi. Ada polisi paling jujur adalah Pak Hugeng. Dan Hugeng itu usianya 100 tahun dan beliau masih pengingatannya masih sangat tajam. Dan saya tanya, beliau selalu menghafal dan menghafal. Makanya setiap saya ketemu tuh beliau selalu mengerjakan zaman dulu TTS ya. Bahkan sampai sekarang tuh beliau masih mengisi TTS. Itu karena melatih ketajaman, melatih mengurangi pikun. Demikian juga kita, karena kita juga dianjurkan untuk membaca mengulang membaca Al-Quran, juga insya Allah itu akan mengurangi kepikunan. Di samping hal tersebut di atas, bahwa kalau kita melaksanakan ibadah sholat dengan membaca, juga akan gerak jantung dan tekan darah akan stabil, karena kita rutin dengan irama-irama yang lantunan yang enak, dan itu juga akan memberikan dampak pada penguatan sistem kekebalan tubuh atau pembentukan imun. Jadi imun itu terbentuk oleh darah kita sendiri.
Jadi imun atau kekebalan tubuh dibentuk oleh darah kita sendiri. Apabila darah kita segar, apabila kita tidak gampang stres, otomatis imun kita akan stabil, karena imunitas itu dibentuk dan dihasilkan oleh darah kita sendiri. Dan gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan sholat tadi, apabila kita berulang-ulang, itu juga akan menimbulkan efek yang sangat bagus bagi kesehatan tulang, sendi, otot, dan sarafnya. Karena sekali lagi bahwa gerakan-gerakan itu berulang sama dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada yang perlu dibahas, kita bahas kembali. Ya. Ya, tulang, otot, sendi, tambah lagi saraf, Pak. Sebetulnya kalau dalam bahasa kedokteran, urat itu tidak ada. Urat itu mungkin yang disebut urat adalah ligamen. Jadi berfungsi, kalau berfungsi untuk mengikat atau membatasi sendi itu disebut urat. Yang seperti ini namanya urat gitu mungkin ya. Tapi beda dengan salah urat. Sebetulnya nggak ada salah urat ya. Biasanya kalau urat itu lebih mengarah seperti hanya otot. Tapi kalau otot itu berfungsi selain memberikan makanan ke seluruh tubuh, juga membentuk itu otot. Tapi kalau urat hanya berfungsi mengikat, membatasi gerakan. Ya, gerakan ini dibatasi oleh urat. Kalau nggak ada urat akan ke sana, akan akan lunglai. Jadi urat itu bedanya urat, otot di situ, atau saraf. Kalau saraf berfungsi memerintahkan gerakan, itu saraf. Tapi beda dengan sakit saraf. Betul, karena di betis adalah otot dan urat paling besar itu di betis. Jadi di samping di sana juga dilewati oleh vena yang langsung dari jantung, dan betis itu otot paling besar, yang disitulah suplai darah terbesar jadi tidak hanya ke jantung, tapi yang utama karena darah itu ke jantung dulu, makanya di betis adalah merupakan urat nadi kesehatan jantung. Betul. Makanya sebetulnya banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk membantu memacu jantung, seperti gerakan sinjit. Itu selain memelihara dari urat, juga akan memperbaiki akan bagus memompakan darah ke jantung dan otak. Gimana, Pak? Ya, jadi betul sekali, karena kerja jantungnya orang tidur itu malah berat, Pak. Orang tiduran terus itu makan lemes, akan kerja jantungnya lebih berat daripada kita bergerak. Karena seperti tadi bahwa jantung perlu darah yang banyak, dan seperti tadi bahwa darah itu akan nyampe ke jantung kalau dibantu dipompa oleh gerakan-gerakan. Kalau kita tidur terus, makanya malah biasanya nadinya lebih tinggi, heart rate-nya tinggi dibanding kita yang aktivitas. Tapi juga kebalikannya juga, kita lari yang overdosis juga nadinya, tensinya bisa tinggi. Makanya biasanya kalau orang tidur lama, tirak baring lama, itu perlu dilatih digerak-gerakkan untuk membantu memulihkan kembali. Tadi tidak bisa orang tidur terus langsung tiba-tiba suruh lari.
Jadi tetap digerakkan pelan dulu, pasif dulu, baru nanti aktif. Setelah aktif, pelan-pelan aktifnya dimulai. Mungkin ada lagi mengenai gerakan. Pemulihan ya, karena kerja keras sama dengan kita olahraga. Pokoknya semua dihubungkan dengan teknik atau cara olahraga yang betul. Pasti ada pemanasan, ada pendinginan. Jadi kalau habis kerja berat, lakukan tergantung kerjanya. Jadi kalau mau posisi tidur misalnya, posisi tidur kaki dielevasikan, ditinggikan. Gitu. Tapi juga jangan habis kerja berat langsung tiduran, enggak. Tetap melakukan pendinginan dulu. Jadi jangan langsung tidur. Pada saat mau tidur, kakinya ditinggikan. Jadi lebih tinggi daripada jantung. Kenapa tujuannya? Biar membantu mempercepat aliran darah ke jantung. Dan kakinya ditinggikan sambil digerakkan ankle-nya, stretching, digerak. Gerakan ankle-nya itu akan membantu memenuhi oksigen dan darah ke jantung sehingga tidak capek. Pak Levi, untuk jadi dalam ibadah itu kan ada niat, kemudian ada kata supaya pretty dan work 100%, ya kan? Dan dalam ibadah itu kan ada niat, kemudian ada pelafalan, kemudian ada fisik pergerakan. Nah itu supaya organisasinya itu bagus, supaya dapat semua maksudnya. Kalau misalnya orang muslim kan ada pilates, ada yoga, ya kan? Ada apa lagi gitu. Karena dia tidak ada nilai ibadah itu masih sama. Nah itu gimana Pak? Ya betul. Jadi ada gabungan daripada niat dan lafal, ucapan dan action gerakan. Jadi pada saat kita sebelum melaksanakan apapun ibadah, kita niatkan dulu dalam hati dan konsentrasi penuh bahwa itu karena Allah. Ya, satu. Kedua, dengan lafal yang betul, dengan lafal seperti tadi, dengan lafal yang betul, itu juga akan memberikan efek daripada tubuh kita dan juga diikuti dengan gerakan. Jadi pada saat niatnya karena Allah, betul-betul kita sambil rileks. Itu sebetulnya seperti seandainya gerakan sholat. Tadi sholat kita hubungan dengan ibadah sholat. Pada saat kita sebelum melafalkan, nah, itu juga ada niat. Niat itu kan juga pemanasan. Pada niat itu pasti ada tarikan nafas. Nggak mungkin pada saat niat kita diam aja. Jadi pada saat niat kita kita niatkan karena Allah, kita timbul relaksasi, baru kita memecah lafalnya, baru gerakan. Boleh. Nanti 3 kali dapat hadiah. Jadi seperti kita pernah dengar dari ceramah Rasulullah itu sampai Aisyah melihat bahwa malamnya enggak. Kalau kita mengkat, semuanya tidur. Nah, ini Rasulullah tentukan sampai ke nah, apakah misalkan kita seperti itu berbahaya atau tidak? Ini masalah keimanan, jadi konteksnya memang berbeda. Jadi dicontohkan itu bukan supaya kita kalau bisa contohkan, tapi kurang lebih sana gitu. Gimana itu kajian? Iya, betul, karena zaman
zaman Rasulullah itu kalau beribadah sholat itu memang terforsir ya. Dari ilmu kesehatan, kalau hanya bengkaknya menunaikan ibadah sholat tidak akan berbahaya ya, tidak akan berbahaya karena bengkaknya karena tekanan. Jadi ibarat suatu selang itu kelipat itu jadi airnya tidak ngalir. Jadi sekali lagi kalau hanya gerakan sholat tidak akan berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Tapi memang betul seandainya, makanya nanti seandainya habis sholat, misalnya pada bulan Ramadan kita sholat sampai bengkak, tapi kayaknya nggak ada deh di Masjid Al-Amin. Itu seperti tadi kita elevasikan, karena manajemen bengkak itu cukup dielevasi, relaksasi nanti akan kembali lagi. Tapi kalau bengkaknya oleh karena kelainan jantung beda. Ya, tapi kalau bengkaknya kelainan jantung, tapi kalau dalam keadaan kita sehat-sehat aja, terus melakukan ibadah sholat sampai kaki bengkak, itu tidak berbahaya. Nah, makanya setelah selesai sholat bengkak, dielevasikan, direlaksasikan agar darahnya jalan kembali. Ya, beda dengan bengkaknya asam urat. Salah satu penyakit yang kita paling khawatir stroke. Itu kadang-kadang ada yang tiba-tiba atau ada yang itu seperti apa, penanganan atau munculnya gitu ya, munculnya itu kita infeksi bakteri kita tahu-tahu Ya, stroke itu juga dibagi banyak sekali. Apakah itu kendaraan atau penyumbatan? Dan intinya pada saat kita menolong pasien dengan kejadian luar biasa, misalnya ada kejadian di masyarakat di masjid misalnya, seandainya terjadi serangan, itu yang jelas bawa ke tempat yang lebih lega. Dihindarilah hindarkan dikelilingi atau dirubung orang banyak, karena manajemen pertama adalah seperti tadi, oksigen. Jadi kalau kita dirium banyak, malah kekurangan oksigen akan menambah keparahan daripada stroke. Jadi dielevasikan, kita dikasih, kalau ada nanti dikasih oksigen, karena pertolongan pertama pada stroke juga oksigen yang paling utama, yang tidak terjadi pecah pembuluh darah karena kekurangan oksigen. Jadi untuk manajemen pertama adalah dibawa ke tempat yang lebih longgar, diberikan hindari yang penuh dengan orang. Jadi jangan dirubung malah. Itu satu. Yang kedua, pada saat pas kita ada serangan itu jangan ditinggikan. Jadi jangan dikasih bantal. Jadi direbak itu aja rata. Itu tujuannya biar los untuk menarik oksigennya. Dan karena tanda-tanda stroke antara satu dengan yang lain berbeda. Ya, mungkin ini kejadian kalau seandainya ada keluarga atau dia masih sadar, bisa ditanyakan apakah selama ini tensi, karena terutama dari tensi. Oh ya, stroke bukan hanya karena tensi tinggi hanya, tensi rendah juga bisa stroke. Jadi stroke itu tidak hanya karena tensi yang tinggi, tapi tensi rendah bisa stroke. Gula juga bisa menyebabkan stroke. Yang jelas intinya adalah otak mengalami penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Kan stroke dibagi dua, pecah dan nyumbat. Jadi kalau ada keluarga atau dia masih sadar, tanyakan penyebabnya, karena penanganannya juga berbeda untuk selanjutnya. Ya, stroke bisa dicegah, kita pola hidup sehat. Ya, seperti tadi bahwa kita
walaupun di usia di atas 50 tetap olahraga tapi olahraganya dengan porsi umurnya. Ya, biar tidak terjadi attack, olahraganya harus diikuti dari pola pemanasan, latihan dan pendinginan juga jangan sampai karena tidak melakukan olahraga biar nggak stroke kita tiba-tiba lari 10 kilo, itu juga salah. Makanya dari manajemen dari semua dari yang sedikit kita tingkatkan kembali dan sangat bermanfaat sekali kita jogging pagi. Jadi hindarikan stroke juga bisa karena stres. Jadi dengan kita saling bersosialisasi, kita berkumpul bersama, itu juga salah satu manajemen untuk mengurangi resiko terjadinya stroke. Jadi yang jelas pola hidup sehat bukan hanya masalah makanan, tapi kita bersosialisasi itu juga menghindari mencegah terjadinya stroke. Ya, apabila kita jutek, terus juga kita sering menyendiri, kita tidak bersosialisasi, itu juga akan memicu, karena apa ya, organ tubuh kita kan jadi manteng sendiri, darah kita juga nggak bagus karena kita sendiri, apa-apa sendiri, tidak pemecahan masalah dengan orang lain. Makanya bersosialisasilah, makanya marilah ke masjid. Contoh, tarawih ada. Biasanya itulah contoh sudah jelas sebetulnya. Kalau sering bersosialisasi, sering berinteraksi dengan yang lain, itu akan mengurangi stres, akan mengurangi faktor-faktor resiko terjadinya stroke. Ini jangan disebut ustaz. Predikat itu berat banget bagi saya. Apalagi prof, yang kalau prof boleh, kalau prof boleh. Ya, penyumbatan ya seperti tadi bahwa stroke itu ada dua, penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Penyumbatan banyak sekali, bisa karena makanan, bisa karena tensinya, bisa karena kekurangan oksigen di otak, atau stres juga bisa mengakibatkan penyumbatan. Sebetulnya adakah riwayat yang lain seperti kolesterol dan lain sebagainya? Karena kalau kolesterol tinggi juga akan menyebabkan penyumbatan aliran darah ke otak. Makanya perlu kembali bahwa ibu itu tadinya karena darahnya tinggi atau karena kolesterol. Penyumbatan biasanya juga kolesterol, tapi juga bisa karena stres dan kecapean juga bisa akan memberikan penyumbatan di otak. Jadi betul tadi karena makan, bukan kalau cuma makan daging sekali jadi stroke itu tidak ada sebetulnya. Itu ada riwayat sebelumnya. Ya betul. Kenapa saya contohkan Parao? Karena Parao adalah di lingkungan kita adalah yang paling mudah.
paling mudah, bahkan mudahnya dalam arti semangatnya, dan juga bersosialisasinya sangat tinggi. Dan itulah contoh Pak Rao kenapa tadi, karena ini menyambung pertanyaan daripada tadi, pencegahan daripada stroke tadi, kan salah satunya adalah sosialisasi, hindari stres. Dan contoh Pak Rao itu sosialisasi sangat tinggi dan bisa mengelola stres, hubungan interaksi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan jamaah sangat baik. Itu makanya saya kenal, saya sebutkan Pak Rao. Tadi lupa, harusnya ada Pak Ian ya. Kebetulan kalau sama Pak Ian, Pak Ian itu bedanya, kemarin padahal sarankan Pak Ian kalau ke masjid jangan naik motor karena itu lebih sehat ya. Pertama kedua iya, lama-lama hatinya sakit katanya. Itu mungkin perlu dicontoh, perlu dilatih, perlu dilatih bahwa memang sebetulnya kita, apalagi dalam lagi, kecuali guru-guru ya beda soal ya. Karena kalau kita misalnya kita sebelum azan jalan kaki ke masjid itu lebih bagus ya daripada kita tinggal dari azan 5 menit dari koma, nanti juga buru-buru dari naik motor, itu lebih bagus jalan. Pak Mo jalan kaki sekarang karena katanya berkurang. Tapi kalau sepeda nggak apa-apa, sepeda boleh. Maaf, nggak boleh main fisik. Lalu itu saya tidak merasakan apa-apa, cuma karena saya merasa PT ya, tapi ternyata salah satu syaratnya itu mengetahui lingkungan baru ternyata harus diperiksa ginjal. Saya tidak tahu ginjalnya ya, tracingnya itu tinggi, 1,44 terus EGP-nya itu rendah, badannya 90, ini 56, artinya itu udah menengah. Kalau saya tidak periksa pada saat itu kemungkinan bisa gunanya supaya kita memang harus mencek jadi sekarang ini mungkin orang ada mahal ya, ternyata di rumah sakit itu ya kalau misalnya setahun sekali jadi itu juga dan salah satu gerakan yang memang yang membantu tadi tapi dikombinasikan di depan awal-awal kan seperti ini. Nah, kita tahu di
Tes. Tapi nggak boleh putus di namanya. Kalau orang baru ini, saya itu perlu begini. Nah, ya itulah yang salah satu menjaga kontrol tadi yang dilakukan seperti coba sehari 2 kali pagi sama sore. Mungkin caranya itu aja. Ya, terima kasih. Betul sekali bahwa medical check up untuk usia kita perlu karena apabila yang paling mudah, yang paling ringan adalah cek lab lengkap. Kalau tadi CT scan dengan karena ada ring betul itu perlu dicek dulu urium kreatinin karena seandainya nanti di CT scan. Dan metode CT scan juga macam-macam. Ada juga yang CT scan tidak bisa seandainya ada ring, betul. Tapi ada juga yang boleh ada ring tergantung daripada jenis alatnya. Dan kenapa harus dicek urin kreatinin? Karena itu fungsi ginjal itu sangat berpengaruh terhadap fungsi ginjalnya, betul. Dan seperti gerakan tadi, gerakan itu adalah banyak sekali seperti tai chi, seperti senam-senam satria nusantara. Itu memang intinya adalah untuk membantu menstabilkan kerja otot jantung dan mensuplai udara oksigen dan darah ke otak, betul. Jadi makanya seminimal mungkin ya kita melakukan gerakan yang sudah ada seperti sholat tadi, cuma dilakukan dengan betul-betul gerakannya, betul-betul tumanina, betul-betul bacaannya. Itu insya Allah dengan minimal gerakan sholat itu akan sangat berpengaruh besar terhadap fungsi jantung dan otak kita. Ada lagi sebelum masuk suruh ada masuk surga. Iya, itulah kalau olahraga tidak mengikuti kaidah-kaidah olahraga. Satu, kedua juga tidak mengikuti usia, karena olahraga bagus tapi usia sekian tahun dengan olahraganya impactnya tinggi, itu juga kurang bagus. Intinya sebetulnya kalau dilakukan dengan benar, seperti ada pemanasan, ada latihan ini dan ada pendinginan, ya kadang-kadang pada attack tiba-tiba jatuh aliran darah ke otak, ke jantung berhenti, itu karena dari awal deteksi awalnya tidak bagus. Ya dari awalnya mungkin pagi-pagi sebetulnya kita udah merasa nggak nyaman, itu jangan dilanjutkan. Nggak nyaman diperiksa dulu. Tapi kalau kadang-kadang nanti buat olahraga hilang, nanti yang hilang yang lain. Ada dua ya. Oh, tiga. Jadi kita yang berusia ini salah satunya itu adalah ya kan? Takut nanti cabut umurnya, takut nanti tidak bisa hidup secara hidup batin dan sebagainya, ya kan? Jadi ini khusus untuk bapak-bapaknya, bagaimana cara mengantisipasi rasa ketakutan itu yang berlebihan, karena nggak mungkin manusia itu tidak takut, kan? Tapi ketakutan itu yang mengakibatkan struknya jantung dan sebagainya. Itu alasan. Iya, problem pensiun. Tadi disebutkan Pak Ustadz Jafar jangan ngomong pensiun. Jadi sebetulnya problem karena pada usia pensiun banyak sekali, terutama adalah post-power syndrome, itu yang tidak bisa kita hindari. Makanya untuk biasanya sebelum pensiun juga ada dipersiapkan, biasanya ada
rencana setelah pensiun atau rencana setelah usia sekian apa. Bisa rencana-rencana itu kita dengar. Dan untuk mencegah hal tersebut, seperti tadi saya sampaikan, membaca Al-Quran itu akan mengurangi tingkat stres yang tinggi. Membaca Al-Quran dengan yang betul. Dan kedua adalah sering berkunjung, silaturahmi. Itu silaturahmi dan membaca Al-Quran itu sangat-sangat mengatasi stres. Dan makanya jangan menyendiri, nanti kalau sendiri tambah stres. Mungkin itu Pak. Kadang juga ditanyakan mungkin posisi tidur, kenapa jadi bangunnya sakit. Tadi juga saya tambahkan untuk membaca Al-Quran itu sangat untuk pasien-pasien stroke yang ada gangguan bicara itu sangat manjur itu membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Karena pada pasien-pasien stroke itu kan kadang-kadang bicara jeda. Itu dengan membaca Al-Quran itu sangat melatih otot-otot, karena hanya bacaan Al-Quran lah yang semua organ lidah itu bergerak. Di huruf-huruf Latin tidak ada, tapi kalau huruf Al-Quran itu sangat banyak sekali berfungsi melatih lidah. Mohon maaf, ini saya sebutkan kebetulan ada di kita Pak Budi, ibu dari istri dari Pak Budi itu kan ada gangguan, bukan stroke sebetulnya, ada Bell's palsy, itu gangguan saraf ketujuh, yang mana saraf ketujuh adalah mensarapi daripada bibir, yang jelas mulut dan mata. Ada satu lagi sebenarnya hidung, cuman karena hidung nggak begitu kelihatan, nggak nampak, tapi yang sangat nampak adalah di mulut dan mata. Makanya seperti dari awal juga saya sampaikan, untuk membaca Al-Quran itu sangat-sangat membantu proses pengembalian fungsi daripada bicara kita. Juga ada istri dari Pak Dedi, ada nggak ada kebetulan yang Pak Beni ya, Pak Beni, istri daripada Pak Beni itu juga awalnya juga bicaranya susah, tapi dengan rajin bahkan ikut vaksin kalau nggak salah, itu juga sekarang alhamdulillah bicara sudah mulai lancar. Makanya sangat dianjurkan bahwa membaca di samping mengingat, di samping melafalkan itu berfungsi banyak. Gimana Pak pengalaman pribadi Pak? Mungkin sudah nggak ada lagi. Agus? Ya betul, makin usia tensinya makin tinggi, tapi bukan berarti tidak normal. Jadi normal itu kan antara, kalau masih 130 masih normal, kan betul makin meningkat. Kembali lagi dari awal, pada usia tua kita apakah gerakan berkurang atau tidak Pak? Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau gerakan berkurang apa yang terjadi? Oksigen kurang, darah ke jantung kurang. Dengan demikian kerja jantungnya meningkat. Dengan demikian heart rate atau nadinya juga lebih tinggi daripada kalau kita bergerak. Kenapa usia tua tensinya lebih tinggi sedikit daripada usia muda? Ya tadi, karena gerakannya berkurang, aktivitas fisiknya kita kurang. Makanya untuk menstabilkan, kita anjurkan untuk berolahraga sesuai dengan kemampuan, kapasitas umur dan jenis olahraganya. Itu bagus.
kadang-kadang kurang dari rasanya nggak enak ya badan. Jadi kalau kita bisa mempertahankan itu badan enak itu juga enak gitu ya. Pas kurang karena satu badan benar badan nggak enak terkait dengan kesehatan juga ya, konsistensi gitu ya Pak. Betul, ya konsistensi dan juga kembali lagi gerakan. Ya konsistensinya jelas ya karena biasa melakukan lari 2 kilo terus tiba-tiba berhenti lari akan berpengaruh terhadap daya tahan, akan berpengaruh terhadap oksigen yang dibutuhkan, berpengaruh juga jantungnya juga mengalami kelelahan. Betul bagus, jadi makanya yang utama adalah rutinitas. Ya, jadi rutinitas konsisten dengan waktu yang ada. Betul bagus, betul. Sudah masuk suruh kami biasanya 10 menit setelah ini. Masih ada lagi? Cukup ya, cukup ya. Ya Pak Budi. Masih lanjut. Ya. Ya, terima kasih. Betul sekali bahwa usia berapapun itu kita tetap melakukan gerakan aerobik, tapi sesuai dengan umur dan juga sesuai dengan kemampuan. Bukan berat. Kalau dari betul-betul lemah, kekuatan otot minimal atau kekuatan otot itu kita normalnya kan 5, kekuatan otot 3, itu harus dilatih dulu kekuatan ototnya, dan itu juga sambil dimonitor fungsi daripada kerja jantungnya, atau yang mudah adalah kita menghitung denyut nadi.
Ya, betul, dilatih pelan-pelan, nanti akan ditingkatkan dan nanti bisa yang tadinya tidak bisa jalan, yang tadinya tidak mampu mengangkat, jadi mengangkat, bisa mampu. Karena sekali lagi semua itu akan terlatih. Jadi intinya memang gerak, gerak, dan gerak. Kebetulan kemarin saya punya pengalaman ada pasien kena stroke yang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di mungkin di hospital kalau nggak salah. Itu kena stroke pada bulan Syawal kemarin dan setelah sana dilakukan tindakan dan lain-lain. Jadi kemarin ke saya dengan keluhan belum bisa sholat normal. Ya, belum bisa normal. Kebetulan ada videonya dan saya kirim videonya, dikirim oleh istrinya ke saya bahwa kita latih 3 kali, alhamdulillah bisa sholat normal kembali. Dan itu sebetulnya karena kita latihan dan kebetulan beliau tersebut sangat intens, sangat semangat untuk melakukan gerakan yang setelah saya berikan. Jadi setelah saya treatment terapi di rumah pun dilakukan kembali. Bahkan hari ketiga setelah terapi itu dari Villa 5 ke rumah untuk naik sepeda. Dan naik sepeda dikawal istrinya bawa motor. Terus saya sampaikan, Pak, kalau ini mending jalan kaki, enggak enakan sepeda, boleh, tapi yang kita khawatirkan adalah karena lalu lintas saja. Kalau untuk kekuatannya udah bagus, jadi 3 kali ke rumah itu sudah pakai sepeda. Dan setelah 4 kali latihan, jadi saya sebutkan dengan latihan bukan terapi ya, karena terapi juga terapi. Jadi latihan betul di rumah itu enggak saya berikan alat terapi, tapi hanya dilatih untuk memperkuat otot. Untuk ruku itu otot apa, untuk dari sujud ke bangun itu otot apa. Jadi saya latih di situ 4 kali saya latihan, sekarang udah normal kembali alhamdulillah. Yang tadinya sholatnya duduk. Ini kenapa saya sampaikan, karena saya pengalaman itu baru ini kok bisa secepat itu gitu. Tapi karena sekali lagi dari pasien tersebut yang konsisten dan semangatnya sangat tinggi. Dan kebetulan ini janji mau ke rumah setengah 7, hanya untuk ngecek aja. Mungkin ada lagi, udah masuk surut ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti mungkin bergantian di sini juga ada sebetulnya ini Pak Sandi, ada Pak Jamil ya, Pak Jamil benar nggak ada. Itu juga sebetulnya seorang fisioterapis, mungkin nanti bisa sharing ilmunya, bisa bergantian, nanti mungkin Pak Sandi bisa hubungin Pak Jamil. Ya, Pak Joko juga nanti waktunya ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Satu tutup. Assalamualaikum.